Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV Kepri. Bersama saya Siska Ramalia, kembali lagi di program kami Salam Sehat Kepri Sehat. Dan pemirsa, Salam Sehat Kepri Sehat merupakan program dari TV Kepri yang bekerja sama dengan rumah sakit setempat atau lembaga kesehatan lainnya dengan tema memberikan edukasi kesehatan serta informasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang dan umumnya masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Dan episode kali ini kami kembali hadir dan bekerja sama dengan dokter rumah sakit Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, pada episode Salam Sehat Kepri Sehat saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh rekan saya dari Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Dan silakan rekan saya perkenalkan diri. Terima kasih Mbak Siska. Perkenalkan, nama saya Dr. Yowi yang hari ini berperan menemani Mbak Siska. Iya, terima biar kasih. Sepi ya Mbak ya. Iya, biar ini rame. Ini suasananya kita kayak lagi rapat ya dok. Rapat akhir tahun. Rapat akhir tahun, siap. Oke, Dokter Yowi, apa tema kita di episode kali ini? Tema kita kayaknya ini yang sekarang lagi musim banget ya Mbak ya, bagi anak-anak demam dengue. Nah, jadi bintang tamu kita narasumbernya juga spesial. Spesial okay. Juga. Silakan dikenalkan Dokter Yowi. Mohon izin dokter, saya perkenalkan dengan Dokter Dwi Lestari Afianti, spesialis anak. Spesialis anak, mungkin biasa disapa Dokter Afi ya? Dokter Afi. Oke, Dokter Afi silakan mau menyapa pemirsa TV Kepri dulu. Bagi ayah bunda yang putra-putrinya memiliki masalah kesehatan, silahkan memeriksakan ke klinik kita, buka setiap hari Senin sampai Jumat di RSAL Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang. Kami juga menyediakan untuk pemeriksaan tumbuh kembang anak. Oke, luar biasa sekali. Pasti pemirsa di rumah nih, wah cantik ya dokternya. Oke, lembut lagi ya Dokter Yowi. Oke, Dokter Yowi, sesuai tema kita apa dok? Tema kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh Dokter Yowi tadi? Kita akan sharing aja ya Mbak Siska mengenai infeksi dengue. Infeksi dengue, oke. Mohon izin dokter. Jadi ini kan lagi banyak ya dok sekarang ya, mungkin bisa dikasih gambaran atau penjelasan terutama pada orang tua di rumah apa itu infeksi dengue dokter? Ya, jadi gini, terima kasih ya Dokter Yowi. Infeksi dengue itu merupakan penyakit yang disebabkan karena virus dengue gitu. Nah, virus dengue sendiri adalah arbovirus, artinya arthropod borne virus. Itu yang ditularkan dari gigitan nyamuk. Nah, dalam hal ini adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, Indonesia sendiri itu kan negara tropis. Jadi penyebarannya luas di sini. Nah, untuk jenis serotipenya sendiri ada 4, ini dan 1, dan 2, dan 3, dan 4. Dan keempatnya ini ada di Indonesia. Gitu. Kalau yang dengan demam berdarah gitu sama dokter? Mungkin masyarakat di rumah lebih mengenal dengan demam demam DBD berdarah ya, ini, DBD daripada demam dengue gitu. Betul, jadi infeksi dengue sendiri itu dibagi menjadi demam dengue dan demam berdarah dengue. Nah, bedanya antara keduanya itu, kalau demam dengue kan dia tidak disertai kebocoran plasma, sedangkan demam berdarah dengue dia disertai kebocoran plasma. Jadi lebih berat dari demam dengue. Lebih berat ya dokter ya, berarti ya dari DB biasa. Oh, tahapannya gimana dok? Misalnya apakah dengue dulu baru kalau jadi DBD. kritis jadi DBD atau bagaimana? Atau mungkin beda-beda dapatnya? Sebenarnya dari awal perjalanannya sudah beda Mbak Siska. Sudah beda. Bedanya gimana dok? Bedanya itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya bahwa demam dengue itu tidak disertai kebocoran plasma, sedangkan demam berdarah dengue disertai kebocoran plasma. Jadi ini yang lebih serius. Nanti misalnya akan menjadi ke dengue shock syndrome itu nanti yang jenisnya demam berdarah dengue, bukan yang demam dengue. Jadi perjalanan penyakitnya dari awal sudah berbeda gitu. Dari berbedanya itu apakah penyebabnya sama dari nyamuk Aedes aegypti tadi ya? Betul, penyebabnya sama. Untuk nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk Aedes albopictus itu sendiri itu hanya perantara. Hanya perantara. Jadi virusnya ini ditularkan melalui nyamuk itu. Aslinya virusnya virus dengue. Itu dua-duanya penyebabnya. Sebenarnya bukan karena nyamuknya itu, bukan berarti digigit nyamuk langsung kena ya? Betul, jadi nyamuk ini nanti dia menggigit pasien yang terinfeksi virus. Nah, virus itu dibawa nyamuknya, bisa terbang dia sejauh pembawa virusnya. Betul, bisa ya? terbang, kemudian dia menggigit pasien yang lain sehingga pasien yang lain ini akan tertular virus dengue. Seperti gitu. itu, Mbak Siska. Makanya mungkin yang kalau kita katakan di satu kawasan ada yang terkena DBD atau dengue, itu bisa menularkan. Berarti bukan kumpulan nyamuknya ada di situ, melainkan
nyamuk itu Nyamuk yang membawa terbang. penyakit. Betul, Oke. seperti itu. Untuk demam dengue-nya sendiri itu dokter, gejalanya sebenarnya sama nggak dok? Atau mungkin beda? Kan tadi kalau perjalanan penyakit kan sudah jelas berbeda. Yang satu ada kebocoran plasma, satu tidak. Tapi kayak untuk gejalanya gitu apakah sama atau berbeda? Untuk gejala infeksi dengue secara umum itu sama gitu. Jadi saya jelaskan secara umumnya dulu ya. Untuk gejala infeksi dengue ini itu bisa secara tidak ada gejala maupun ada gejala yang pertama. Kemudian yang kedua itu bisa disertai perdarahan, bisa juga tanpa perdarahan. Nah kemudian bisa disertai bisa tanpa shock maupun dengan shock. Nah itu tadi, jadi untuk demam dengue sendiri, untuk gejala umumnya itu sama dengan demam berdarah dengue. Hanya saja untuk demam dengue itu tidak ada kebocoran plasma. Nah seperti ini, jadi pada anak-anak ya secara khusus karena saya menjelaskan untuk kasus anak, itu gejalanya adalah adanya demam atau panas yang mendadak tinggi 2-7 hari secara terus-menerus. Artinya bahwa diberi penurunan panas itu turun, tapi begitu khasiat obatnya berkurang, dia naik lagi panasnya, betul. Kemudian selain itu ada keluhan nyeri kepala, anaknya terlihat lemah, kemudian ada mual muntah, nyeri otot ataupun sendi, dan bahkan ada berdarahan spontan dan kadang ada ruam kulit. Nah, untuk ini gejala umumnya sama demam dengue dengan demam berdarah dengue sama, betul. Tapi pada demam berdarah dengue itu ada kebocoran plasma, itu aja yang bedakan gitu. Jadi lebih serius begitu. Tapi kalau dari gejalanya ini kan dok ada demam, ada mual, muntah, banyak banget sebenarnya dok. Apalagi anak-anak kan kurang minum aja itu. Kita jadi gimana nih dok? Ini DBD nih, nanti orang tua kan biasanya pasti kadang panik dulu ya mbak ya. Iya bener. Banyak ini cuman batuk pilek biasa gitu. Nah, jadi sebenarnya demam dengue ini atau demam berdarah dengue atau ya secara ini umum itu berarti infeksi dengue ya. Infeksi dengue itu memang perlu kita bedakan dengan penyakit-penyakit yang lain pada awalnya ya. Karena sebenarnya demam berdarah dengue sendiri itu kan ada 3 fase. Nah, untuk membedakan dengan penyakit yang lain, misalnya nih pada saat fase demamnya saja ya, pada fase demam itu dia seperti flu-like syndrome, jadi seperti flu biasa gitu, batuk pilek biasa, karena seperti itu demam, batuk pilek. Nah kemudian bisa juga ke arah infeksi yang lebih serius, misalnya infeksi susunan saraf pusat seperti ensefalitis, tapi ini kan ditambah dengan penurunan kesadaran begitu. Kemudian kalau dia disertai dengan ruam kulit, dia bahkan mirip dengan penyakit-penyakit demam pada anak yang disertai ruam kulit seperti misalnya rubella, campak seperti itu. Ada demam skarlatina, ada infeksi meningokokus dan bahkan mungkin bisa mirip dengan reaksi alergi obat. Itu kan ruamnya sama gitu. Kita jadi sulit membedakan. Jadi kita bisa membedakan dari anamnesa kita gitu. Kita tanya riwayat penyakitnya. Nah, kemudian selain itu bisa juga mirip dengan tifoid, demam tipes lah gitu. Tipes, dari perjalanan penyakitnya dengan laboratnya itu mirip. Oke, baik dokter. Kita jeda sesaat dulu boleh ya? Dokter Yowi, kita jeda dulu. Silakan Mbak Siska. Baik, pemirsa TV Kepri, kita jeda sesaat. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Menampilkan budaya Kepulauan Riau dari kesenian maupun adat istiadat. Jadikan budaya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu. Menggali khazanah Melayu di Kepulauan Riau. Melestarikan ragam kebudayaan Melayu. Kultur hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Mencerdaskan dan membentuk generasi bangsa. 6
menampilkan kreativitas dan keunggulan di bidang seni. Mengulas prestasi seputar bidang akademik dan non-akademik, Kerja dengan ikhlas. Berprestasi maupun dari segi perilakunya. profil pendidikan hanya di TV Kepri. Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kembali lagi bersama saya Siska Ramalia dan rekan saya Dokter Yowi. di Salam Sehat Sehat, Kepri Kepri Sehat. Oke, dokter silakan dilanjutkan. Ya dokter, ini karena anak-anak ya dokter ya. Jadi kalau pada anak-anak dokter itu usianya berapa yang paling banyak terkena Atau mungkin ini ya, DBD ini tidak hanya bisa pada diidap anak-anak, tapi orang atau tua orang seperti kita dewasa. juga bisa gitu. Atau mungkin saat ini trennya paling banyak usia berapa gitu dokter? Tren, pakai tren loh dokter. Tren, lagi ngetren ya. Jadi berdasarkan data dari Kemenkes ya mengenai dengue tahun 2021 itu di sini ada beberapa kelompok umur. Jadi dengue sendiri itu bisa mengenai semua umur, mulai kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 44 tahun. Nah berdasarkan data ini itu umur terbanyak adalah 15 sampai 44 tahun dengan kejadian sebanyak 31,54%. Untuk di kota Tanjung Pinang sendiri atau Se-Indonesia, Mbak Siska, ini data nasional. Nah, kedudukan keduanya yaitu usia 5 sampai 14 tahun itu 30,46% ya. Dengan angka kematiannya itu sebanyak 426 dari 44.104 kejadian. Ini tercatat sampai minggu ke 49 tahun 2021 ini. Jadi seperti itu. Masih kecil ya angka kejadian kematiannya dibandingkan angka kejadian seluruhnya. Oke dok, selanjutnya ya kalau untuk perjalanan penyakitnya seperti apa? Mungkin kita ibu-ibu di rumah taunya demam hari ke-1 ke-2 itu demam biasa. Terus ada juga yang kalau demam sampai 3 hari baru cek darah. Nah gimana tuh dok? Ya, jadi untuk perjalanan penyakit dengue sendiri ya, ini terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu fase demam. Fase demam ini tadi seperti gejala dengue sendiri kan demam 2-7 hari mendadak gitu ya. Iya. Nah, demamnya sendiri ini bisa sampai 2-3 hari gitu. Fase demam ini 2-3 hari. Nah, di sini masih mirip dengan penyakit yang lain, kita belum bisa bedakan gitu. Seperti bisa seperti flu, bisa seperti infeksi yang sebelumnya kita jelaskan tadi. Nah, begitu demamnya turun, di sini mulai masuk ke fase kritis. Di sini nih fase yang berbahaya. Tapi ngerinya gini ya, bagi kita mungkin udah sembuh karena turun. betul. Karena demamnya turun ya mbak Iya, ya. karena demamnya turun. Tapi ternyata di situ fase kritisnya. Nah, gimana tuh Bapak masyarakat supaya tahu tuh? Karena untuk pengalaman pribadi juga. Justru di situ bahayanya. Jadi di mana demam turun itu kalau ini benar memang infeksi dengue, di situ bahayanya karena pada saat demam turun di situ masuk ke fase kritis. Artinya di situ terjadi kebocoran plasma terhitung sejak demamnya turun. Nah, kita lihat dari mana kebocoran plasma ini? Kita bisa lihat dari peningkatan kekentalan darah dari laborat yang kita evaluasi serial gitu. Trombositnya mulai turun, darahnya mulai kental, kemudian di sini bisa terjadi perdarahan dan bisa terjadi shock. Shocknya karena terjadi kebocoran plasma. Nah, untuk evaluasi kita, jadi fase kritis ini kita hitung 2 kali 24 jam sejak turun demam pertama. Begitu. Nah, setelah itu masuk ke fase berikutnya yaitu fase perbaikan atau fase recovery. Di sini di mana trombositnya mulai naik, kekentalan darahnya mulai turun, cairan-cairan yang tadi terjadi kebocoran itu tadi kembali gitu ke pembuluh darah di situ dan kondisi klinis pasiennya mulai baik di situ. Oke dok, untuk sebaiknya mungkin untuk ibu-ibu yang di rumah, gimana cara menilainya di saat kayak seperti tadi di hari ke-1 sampai ke-3 anak demam, di hari ke-4 justru demamnya turun. Bagi ibu-ibu di rumah nih udah sembuh nih, tapi ternyata kalau emang itu kena DBD itu justru Fase fase berbahaya, kritisnya. Gimana menyikapinya dok? Sementara kita taunya bagi kita anak kita udah sembuh. Iya, jadi untuk ibu-ibu ayah bunda di rumah ya, misalnya memiliki anak demam tinggi, karena sekarang kita musim juga ya banyak pasien dengue kan gitu, kita waspadanya dengan demam turun kondisi klinisnya nggak membaik. Kalau dia penyebab yang lain justru demamnya turun, dia membaik anaknya. Tapi pada dengue justru demamnya turun, dia menjadi semakin buruk, iya, semakin lemah. Mungkin ada tanda-tanda dia
jadi tidak mau makan, kemudian perutnya nyeri sekali, mual, muntah, perdarahan, itu yang kita waspadai seperti itu, dan tidak kencing, itu yang perlu diwaspadai. Mungkin pada hari yang demam itu mulai ada mimisan juga dokter? Bisa, jadi mimisan di sini bisa disebabkan karena trombositnya kan mulai turun, iya seperti itu. Oke dok, ada informasi bahwa kalau DBD itu biasanya ada ruam merah yang bisa kita lihat mungkin di pergelangan tangan, apa itu benar nggak dok? Sebenarnya nggak di pergelangan tangan aja ya, ruam merahnya bisa di seluruh tubuh gitu. Nah, ruam merahnya ini tadi tuh mirip dengan penyakit pada anak yang disertai dengan ruam-ruam yang dijelaskan sebelumnya tadi ya, misalnya mirip campak, mirip rubella, mirip demam skarlatina, juga bisa seperti alergi obat karena bentuk ruamnya mirip. Mirip ya, tapi itu biasanya munculnya tidak di hari fase pertama demam ya dok ya, justru ruam kulit itu? Itu di fase demam. Di fase demam itu? Nanti pada saat fase pemulihan itu yang setelah fase shock tadi teratasi itu, dia juga akan timbul ruam. Nah ruamnya itu namanya ruam pemulihan gitu. Ada lagi, itu gatal, biasanya lebih ke tangan dan kaki. Kalau yang tadi ruam awal itu biasanya di badan, tapi kalau yang ruam pemulihan itu di tangan dan kaki. Ruam pemulihan di tangan dan kaki. Itu tandanya sudah masuk fase pemulihan. Fase pemulihan. Untuk membedakan juga dokter, apakah ada pemeriksaan khusus spesial ini kalau untuk demam berdarah atau demam berdarah dengue ini dokter, dibanding sakit yang lain? Pemeriksaannya ya tentunya pasti klinis dulu ya. Klinisnya itu ya tadi kondisi umum pasiennya gimana, tampak lemah atau enggak seperti itu, kemudian ada sesak atau enggak, kemudian apakah dia keluhannya tidak kencing ataupun akralnya tangan kakinya itu dingin gitu, anyep gitu ya, anyep gitu. Nah, tambahannya kita perlu pemeriksaan penunjang. Yang paling mudah adalah pemeriksaan darah rutin. Nah, dalam darah rutin ini kita evaluasi trombositnya bagaimana, apakah ada penurunan seperti itu. Leukositnya bagaimana? Kalau pada dengue itu biasanya leukositnya di bawah nilai normal karena dia menandakan adanya infeksi virus. Kemudian hematokrit, tadi hematokrit itu untuk menandakan pengentalan darah sama hemoglobin. Misalnya dari awal kita lihat, kemudian evaluasi berikutnya hemoglobinnya naik, itu tandanya berarti semakin kental, berarti ada cairan yang keluar seperti itu. Dan ada lagi, kita juga bisa memeriksa namanya NS1. NS1 itu untuk mendeteksi virus dengue secara pasti gitu. NS1 ini kan kepanjangan dari non-struktural protein 1, jadi protein yang dimiliki virus dengue gitu. Nah, kalau misalnya ketemu NS1 positif, berarti artinya dia infeksi dengue, tapi tidak bisa dibedakan itu infeksinya demam dengue atau demam berdarah dengue. Tetap tidak bisa dibedakan. Nah, sayangnya ini untuk pemeriksaan NS1 ini itu dia baik pada hari-hari awal aja. Hari kedua paling bagus dia di puncaknya. Tapi sedangkan hari ketiga dia sudah mulai turun. Begitu. Jadi masanya singkat sekali untuk pemeriksaan NS1, tapi kita bisa memeriksa di awal. Nah, pemeriksaan lainnya kita bisa dengan IgM, IgG untuk menilai antibodi dengue-nya. Tetapi dia hasilnya bagus apabila diperiksa lebih dari hari kelima demam. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kita kembali jeda ya. Oke, dokter Yowi, kita jeda saat-saat. Siap, Mbak Siska. Oke, pemirsa TV Kepri, kita jeda kembali. Usai jeda kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat. Adik-adik, di sini tempatnya. Kalian bisa bernyanyi dan menari. Bermain dan belajar bersama. Juga menggambar serta mewarnai bersama. Jangan lupa ya, saksikan terus Bintang Kecil hanya di TV Kepri. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri.
Baik, terima kasih pemirsa TV Kepri. Kembali lagi bersama kami di Salam Sehat Kepri Sehat dan bersama Dr. Yowi. Juga masih bersama Dr. Afi. Masih semangat, dokter? Semangat dong. Masih semangat, Dr. Yowi masih semangat? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih. Oke, dokter silakan dilanjutkan pertanyaannya. Ya, kita lanjut. Ini kayaknya pertanyaan penting ya. Apalagi buat Mbak Siska, apalagi ibu-ibu. Apalagi yang punya anak lebih dari satu, Dok. Lebih dari satu. Iya, Dok, ya? soalnya kan banyak dilemanya. Iya benar. Kalau misalkan nih, Dok, anak pertamanya atau kedua nih kena infeksi dengue ini, perlu nggak, Dok, dirawat di rumah sakit? Ya memang itu masalah keluarga Masalah ya, maksudnya keluarga. masalah Dilema ibu. kan pasti Mbak Siska. Betul. Dan satu sibuk sekolah, yang satu sakit. Betul. Jadi itu maksudnya itu anaknya satu sakit tapi masih punya anak kecil di Iya, rumah. iya, Jadi benar. maunya orang tua boleh nggak sih Boleh dirawat di nggak rumah sih di gitu rumah ya? aja, masa- Aman Iya. nggak sih? Aman nggak? Jadi untuk kasus yang tersangka dengue yang dengan tadi tanda-tanda tadi ya, yang demam lah, sakit kepala segala macam itu dengan tersangka dengue apabila tidak ada tanda-tanda seperti ini. Jadi kita sebut dengan warning sign. Nah, warning sign misalnya pada saat demamnya turun tidak ada perbaikan, anaknya malah loyo, kemudian dia nggak mau makan minum, muntah berulang, nyeri perut hebat, kemudian menjadi lemas sekali anaknya. Terus ada Kekurangan cairan, perdarahan, dehidrasi ya, betul. takutnya. Terus ada perdarahan, misalnya dia muntah hitam, kemudian BAB hitam, kencingnya kemerahan, anaknya pucat, kemudian tangannya dingin, tangan kaki tadi dingin dan nggak kencing, ya mestinya dirawat inap gitu. Iya, karena ini sudah menandakan ke arah tanda-tanda, kritis ya. betul, tanda-tanda shock tadi gitu. Tapi apabila pasiennya tidak ada tanda-tanda tadi itu boleh dirawat di rumah. Mungkin tinggal tahap pemulihan aja ya, walaupun sudah tidak demam. Kadang-kadang ibu-ibu berpikir ya udah alhamdulillah nggak demam nih, tapi ya namanya masih baru baik sakit, lemas gitu. Oke dok, mungkin saya sedikit kilas balik nih dok ke segmen sebelumnya. Benar nggak mitos atau fakta bahwa kalau anak terkena demam dengue itu tidak selalu dibarengi dengan batuk pilek? Betul. Jadi demam dengue sendiri itu tidak khas gejalanya batuk pilek. Jadi bisa aja cuma demam gitu. Bisa aja cuma aja demam. demam disertai tadi nyeri kepala, kemudian ada mual, muntah, nyeri sendi seperti itu, atau perdarahan dan ruam. Kalau untuk batuk pileknya tidak selalu. Tidak selalu, tapi ada juga gitu kan? Ada juga yang seperti itu, iya. Tapi itu pun bukan gejala khasnya dengue sebenarnya batuk Iya, pileknya. ya. Itu hanya menyerupai. Iya, karena Siska juga sebagai pengalaman pribadi takut gitu kalau udah anak demam tapi tidak dibarengi batuk pilek gitu kan, jadi ini kenapa ya demamnya gitu. Kalau misalkan dirawat di rumah, dokter, tadi kan gejalanya kan nggak apa-apa, ini stabil berarti ya anaknya. Nah, orang tua di rumah itu harus ngapain aja, dok? Apa harus ada Apa pengawasan tindakan khusus? yang harus dilakukan orang tua? Apabila ya, Apalagi misalnya untuk mamah-mamah muda ya Mbak Siska ya, mamah-mamah muda. apabila ini pasien anaknya dengan infeksi dengue tapi harus dirawat di rumah ya, yang perlu diperhatikan orang tua itu adalah anak ini harus cukup minum gitu. Mungkin air putih boleh, susu boleh, jus buah boleh, mau kuah kaldu, kuah sop segala macam itu boleh, dan tetap dipantau frekuensi kencingnya gitu. Ya paling tidak dalam 4-6 jam sekali anak harus kencing gitu. Kalau tidak kencing berarti kan ada penurunan frekuensi kencing. Kemudian perlu dikasih obat penurun panas. Ya, karena gejalanya kan gejala-gejala yang demam, sakit kepala, nyeri sendi itu bisa berkurang dengan penurun panas gitu. Kemudian tetap berikan kompres hangat, tentunya istirahat. Nah, seperti itu. Oke, dok, kalau masalah panasnya itu suhunya mungkin nggak ada yang bilang kalau dengue itu pasti selalu di atas 38. Betul, jadi itu secara umum ya, secara umum memang infeksi dengue itu suhunya tinggi, di atas 38 begitu. Tapi ada juga yang subfebris 37,5, itu bisa juga. Bisa juga. Tapi yang perlu diwaspadai sebenarnya bukan masalah tinggi suhunya ya, tapi fase-fasenya tadi harus diketahui orang tua. Jadi kalau misalnya demam, terus patokannya seperti itu, kalau demam turun, terus anak nggak membaik, nah itu yang perlu tanda tanya, ini sakit apa gitu, apakah dengue gitu. Karena kalau untuk penyakit yang lain dengan demam turun, mestinya anak membaik. Ya, sudah. Itu ya kan sudah patokan orang fit tua lagi ya. lah ya. Betul, anak mungkin udah lari lagi gitu. Yang ini kok tambah loyo ini Cuman gitu. Terus demamnya aja yang makin tidak. dingin tangannya, nggak kencing, itulah waspadanya di situ. Nah, ini satu Luar lagi. biasa sekali informasinya. Satu lagi ini orang tua itu untuk yang merawat pasien di rumah, maksudnya merawat anak dengan dengue di rumah itu
kita haruskan kontrol setiap hari. Untuk apa? Untuk pemantauan klinis. Jadi klinisnya gimana? Anaknya mulai aktif nggak? Anaknya mungkin tambah loyo kah? Seperti itu. Sesak kah? Anyep mungkin seperti itu. Dan ditambah pemantauan laboratorium tadi. Kita cek laboratorium itu berkala. Iya, jadi hemoglobin, kemudian PCV untuk kekentalan darahnya, leukosit dan trombosit. Nah, dari situ kita bisa tahu ada nggak tanda-tanda warning sign-nya tadi gitu. Warning sign-nya tadi kan jika ada tanda-tanda itu, ya sebaiknya anak langsung dibawa ke rumah sakit untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Seperti itu biar tidak terlambat gitu. Karena warning sign sendiri itu menandakan deteksi dini adanya shock. Oke dok, satu lagi pertanyaan pribadi nih. Pertanyaan pribadi lagi. Oke siap. Ini dari penularannya itu dibawa oleh nyamuk. Ada informasi bahwa nyamuk Dengue itu atau nyamuk DBD itu adanya di pagi hari, di sore hari. Nah itu benar apa enggak dok? Iya betul. Kalau memang nyamuk itu bisa pagi sampai sore. Bisa pagi sampai Bisa sore. pagi sampai sore ya. Memang yang perlu kita waspadai, misalnya kita punya anak di rumah ya, bisa kita berikan ini repellent mungkin ya, untuk biar tidak digigit nyamuk. Dan yang pertama pastinya kita preventifnya itu kita ya menguras bak mandi itu pencegahannya ya. Betul, minimal 1 minggu sekali. Terus kita juga menyingkirkan barang-barang yang kemungkinan bisa menjadi tempat pertumbuhan nyamuk. Itu yang paling penting sebenarnya, preventifnya seperti itu, biar intinya harus rajin bersih-bersih rumah. Betul, bersih rumah itu iya. harus Iya, rajin kembali bersih-bersih. lagi ya. Apalagi musim biar rumahnya rapi, Betul. bersih dan tidak mengundang nyamuk Dengue. Nyamuk pun malas kan ya. Nyamuk pun malas. Gitu. Oke, siap. Betul. Oke, terakhir dokter, dokter bisa memberikan himbauan, informasi kepada masyarakat di rumah untuk ibu bapak di rumah. Silakan dokter. Ya, untuk ayah bunda di rumah, pada saat ini kita sedang disibukkan dengan pandemi COVID-19, tapi kita harus tetap waspada adanya infeksi dengue yang dapat menyerang anak kita kapanpun. Nah, seperti itu. Kemudian, sebagian besar infeksi dengue itu sebenarnya ringan, sehingga dapat berobat jalan. Jadi, ayah bunda mesti tahu kapan harus membawa putra-putrinya ke rumah sakit untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Dan yang satu lagi, terakhir, kita harus tetap taat prokes, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita di rumah. Pemirsa, Luar biasa. taati prokes, luar biasa sekali. Terima kasih dokter Afi, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik pemirsa TV Kepri, usai sudah, salam sehat Kepri sehat kita bersama saya Siska Ramalia. Dan saya Dr. Yowi. Oke, terima kasih Dr. Yowi sudah menjadi rekan saya pada hari ini. Dan saya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Kepri Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Anda. Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri.